Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu abada. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasul, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillah, walhamdulillah, summal hamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah, dan segala puji hanya milik Allah. Allah Rabbul Alamin yang menggenggam segala kehidupan kita. Allah Rabbul Alamin yang kembali meringankan langkah kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berangkat dari satu riwayat, seorang sahabat datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bihi." Rasul, pesankan kepadaku, sampaikan kepadaku, amanatkan kepadaku tentang sesuatu, karena sesuatu itu memiliki nilai manfaat bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ini sahabat datang kepada baginda Rasul, "Pak, minta diberikan nasihat, minta diberikan wejangan, minta diberikan petuah." Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lisannya yang mulia menyampaikan 3 pesan pokok, 3 pesan singkat pada tetapi memiliki nilai manfaat. Apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama? Aksir dzikral maut yusalliku anid dunya. 1. Rasul katakan, perbanyaklah, sering-seringlah kalian mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kalian akan terbebas dari yang namanya kelelahan dunia. Apa kelelahan dunia? Rasa tidak puas, rasa tidak cukup, rasa kurang, dan macam-macam. Itu tidak puas dengan kehidupan dunia, rasa tidak cukup dengan kehidupan dunia. Oleh karenanya, agar kita menjadi orang-orang yang puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kata kuncinya adalah sering-seringlah mengingat kematian. Kalau para salafus saleh memberikan contoh kepada kita, di antara salah satu kiat agar kita senantiasa ingat kepada kematian, salah satunya persiapkan di tempat tinggal kita properti kematian, kain kafan dan macam-macam. Biar ketika kita melintas di depan kamar kita, kita ngelihat, oh satu saat kita akan berbungkus kafan. Itu para ulama, Pak, para salafus saleh. Kita mah belum sampai pada posisi seperti itu, tapi paling tidak kita kerap kali mengingat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bakal pisahkan ruh dari jasad kita. Kematian sesuatu yang pasti adanya, kematian yang datangnya tiba-tiba, kematian yang berarti menjadi gerbang bagi setiap orang hamba Allah taala. Al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Kematian laksana satu pintu gerbang, dan setiap manusia kita itu akan memasuki gerbang itu sebelum kita sampai di kehidupan kekal abadi yang namanya yaumul akhirah. Kita yang diciptakan oleh Allah dari tanah, setiap hari melangkah berjalan di atas tanah. Satu saat ketika ruh Allah pisahkan dari jasad kita, kita akan masuk ke dalam tanah, ruang kali dua kali satu tanpa terkecuali. Menyertai saat itu keluarganya, ahluhu, keluarganya,
Orang yang dicintainya ketika seorang suami dikuburkan, istrinya pulang ke rumah, anaknya pulang ke rumah, karib kerabatnya pulang ke rumah, ditinggalkan dia sebatang kara, Pak. Hanya satu barangkali yang saat itu di antara hartanya yang menyertainya selembar kain kapan pembungkus badan, yang paling tidak itu kain kapan hanya bertahan 40 hari, paling banter bertahan 40 hari. Selepas itu harta yang barangkali sedikit yang kita bawa ketika kita dikubur, kain kapan itu lambat laun akan usang, akan habis oleh binatang-binatang melata, dimakan semut, dimakan kalajengking, dimakan rayap. Selesai harta kita satu-satunya, Pak, ketika kita dikubur, maka yang berikutnya dimakan adalah kulit-kulit kita, mulai ngegerayam ke tubuh kita, dimakan satu persatu, dimakan sedikit demi sedikit, sampai kulit pembungkus badan pun habis. Kulit pembungkus badan habis, apa berikutnya yang dimakan adalah daging-daging kita. Seluruh binatang-binatang melata, kalajengking, seluruhnya memakan tubuh kita sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan sumsum dan balung pun dimakan habis, yang tersisa hanyalah tulang belulang saja. Kalau manusia sudah jadi tulang belulang, jasadnya sudah menyatu dengan tanah, maka saat itu tidak nampak lagi kegagahan, tidak nampak lagi ketampanan, tidak nampak lagi kecantikan, tidak nampak lagi kehebatan dan kekuasaan. Semuanya sudah tidak ada artinya apa-apa lagi. Hadir sudah dikubur, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu yang akan senantiasa menemani apa? Amal-amalnya, kebaikan yang ia tanam, anak-anaknya yang soleh yang mendoakannya, sedekah jariah yang ia lakukan ketika dulu di dunia, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Hanya itulah yang barangkali akan berarti menemani, menjadi sahabat akrabnya, menjadi sahabat karibnya, menjadi sahabat setianya di alam barzah. Kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam, puncaknya Allah mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika kita dimatikan oleh Allah, seorang hamba dimatikan oleh Allah, itu adalah awal mula perjumpaan ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula ia kembali kepada kesejatian jiwanya. Ia berasal dari Allah, kemudian ia akan kembali kepada Allah. Kalau binatang mati, selesai perkara, binatang mati, selesai urusan. Tapi manusia mati, maka itu awal mulai tercatatnya, diperhitungkannya segala macam urusan di hadapan Allah. Apalagi urusan-urusan buruk, apalagi urusan-urusan dosa yang tidak pernah ia tobati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata kuncinya, falyamal amalan salih. Satu, beramal saleh. Amal saleh di dalam Islam sudah jelas ada yang namanya hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ritual-ritual kita, keparduan-keparduan kita, salat fardu kita dijaga, dipelihara, jangan ditinggal, jangan diabaikan. Ramadan nanti beberapa bulan lagi akan tiba, dijaga, dipelihara. Amaliyah, alim-aliyah yang lainnya kita jaga di dalam kehidupan kita. Hablum minallah jelas adanya. Begitupun hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan saudara. Orang yang hubungan banyak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan dengan sesama manusianya pun seyogianya baik. Ya. Enggak dikatakan seseorang beriman kepada Allah manakala hubungan baik dengan Allah, tetapi hubungan dengan manusia jelek. Ahli ibadah, ahli salat, tapi dengan tetangga jelek, dengan tetangga buruk. Tapi bagaimana setiap kita mampu menjadi orang-orang yang menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Di mana saja kita berada, kita memberikan manfaat dan kebaikan di sana. Lewat apa saja yang kita miliki. Lewat ilmu, orang ngerasain sedikit ilmu kita, belajar sedikit dari kita. Dengan harta kita, dengan rezeki kita, orang nyicipin tuh rezeki kita. Ya. Jadi orang-orang yang syahid, jadi orang-orang yang pemurah. Ya. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin dicintai oleh sesama manusia, maka juhud dalam perkara dunia. Ingin dicintai oleh Allah, maka juhud dalam perkara dunia. Ingin dicintai oleh sesama manusia, saat Allah berikan rezeki kepadamu, berikan rezeki itu kepada orang lain. Nikmati, kemudian kita berikan kepada orang lain. Jangan lantas dicicipi sendiri begitu.
Sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kepada kita seperti ini. Sejatinya amaliyah mahdhah kita, hablum minallah kita, amaliyah mahdhah kita yang istimewa adalah ketika amaliyah mahdhah itu merefleksi dalam kehidupan sosial kita, dalam hablum minannas kita. Kemarin di dalam khutbah Jumat saya sampaikan bagaimana kita belajar dari ibadah salat kita. Salat diawali dengan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hablum minallah, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Selain Allah kecil, kerdil. Hablum minallah, mengagungkan Allah. Selesai salat, salam, assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan, as'aluka fawzan bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kiri, hei yang di kanan, selamat, salam sejahtera engkau. Hei engkau yang di kiri, as'aluka najatan minan nar, kita berlindung kepada Allah dari sengatan api neraka. As'aluka fawzan bil jannah, wahai engkau yang ada di kanan, semoga Allah menganugerahi kita dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sosial dia, hablum minan nas. Al-Quran, awal suratul Fatihah tentang apa? Inti daripada suratul Fatihah tentang bagaimana kita mengagungkan Allah, tentang hablum minallah. Ditutup dengan surah An-Nas tentang pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minas. Junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, barangkali nggak perlu dibicarakan ketika beliau berbicara tentang hablum minallah. Sudah teramat sangat istimewa ketika kita berbicara tentang hablum minallahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepenggal sejarah mencatat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam perkara hablum minannas, gak sekedar hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia, Pak. Bagaimana beliau pun mampu menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah yang lain. Makanya dalam hadis dikatakan ketika ada toiron itu burung hinggap di rumah bapak, di halaman rumah ibu bapak ada pepohonan, kemudian itu burung mencelok, dimakan tuh buah-buahan atau pohon bunga-bunga yang ibu tanam di rumah, maka itu menjadi sedekah bagi ibu bapak. Ternyata apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hubungannya bukan sekadar dengan makhluk, tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah yang lainnya. Sepenggal sejarah mencatat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibu bapak melakukan migrasi dari kota suci Mekah ke kota Yasrib, maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari bermukim di Jabal Sur, di Gunung Sur namanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim bersama para sahabatnya di Jabal Sur, maka apa yang terjadi ibu bapak? Tidak ada satupun lembar dedaunan pohon yang ada di sana yang lecet atau bahkan turun rontok ke atas bumi. Tidak ada satupun ranting-ranting pohon yang ada di sana yang patah. Bahkan ketika ada burung yang sedang bertelur, Pak, itu burung gak merasa keganggu dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Atau bahkan ketika ada laba-laba, sarang laba-laba, baitil ankabut, sarang laba-laba yang seperti benang itu ibu bapak, tidak ada satupun benang di antara sarang laba-laba yang putus karena kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Rasul bagi sekalian alam, bukan sekedar bagi orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman, hatta bagi makhluk Allah yang lain pun. Masya Allah ya. Satu, sering ingat kematian biar kita terus jadi orang yang benar, Pak ya. Ingat kematian, mau melakukan sesuatu, ini adalah salah kata Allah, maka jangan dilakukan. Ada kesempatan untuk berbuat baik, maka pangdi segera lakukan. Tapi ternyata di hadapan kita terbentang perbuatan buruk, maka
fantahi, jauhi, hindari la'allakum tuflihun, agar kita jadi orang-orang yang beruntung. Satu, sering-sering ingat kematian. Dua, wa alaika bisyukri fa inna syukra yazidu bin ni'am. Hendaklah setiap kamu membanyak syukur, banyak mengucap syukur kepada Allah, karena dengan membanyak syukur, memperbanyak syukur, akan ditambah-tambah nikmat kepada Allah oleh Allah. Dasarnya ibu bapak sudah jelas, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ke Allah pasti ditambah. Apa itu syukur? Disederhanakan oleh para ulama, wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kita dikasih umur ibu bapak sama Allah, dikasih panjang umur. Umur itu kita pakai ibadah, syukur tuh kita. Kita dikasih rezeki oleh Allah, rezeki itu dipakai sedekah, syukur tuh kita. Kita dikasih kemampuan oleh Allah, hal apa saja kita kasih manfaat ke orang lain, syukur tuh kita. Jangan dianggap perkara enteng jadi orang-orang yang syukur tuh Pak. Jangan dianggap perkara sederhana jadi orang-orang yang syukur tuh. Allah sebut wa qalilum min ibadikas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Banyak orang yang dikasih karunia oleh Allah, tapi lewat karunia itu tidak membuatnya semakin taqarruban ilallah. Umurnya nggak semakin dekat ke Allah, rezekinya nggak semakin dekat ke Allah, malah sebaliknya semakin jauh dari Allah. Dikasih umurnya semakin toleh, bukan semakin saleh. Dikasih rezeki, ia bukan menjadi semakin syahih, semakin pemurah, malah semakin bakhil. Na'udzubillah. Ya. Asy-syahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Statement Rasul jelas. Siapa orang yang pemurah? Orang yang pemurah itu dekat sama Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurganya Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari nerakanya Allah. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah. Qaribun minan nar, dekat kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dua, banyakin syukur ke Allah. Sesederhana-sederhananya syukur adalah mengucap kalimat alhamdulillah. Itu paling sederhana itu hadirin. Ya, jangan lupa warnai hari-hari kita dengan syukur ke Allah. Hai sumakun, tadi mana saja kita berada, kita terjaga di tempat tidur kita, syukur, buru-buru ingat Allah. Di tempat kerja kita, di jalan, bergaul di masyarakat, syukur ke Allah. Dua, ketiga, Rasul memberikan nasihat, fa'aksirid du'a fa innahu la tadri mata yustajabu lak. Perbanyaklah kalian berdoa, karena kalian tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Rasul agar kita banyak berdoa kepada Allah. Apa itu doa? Doa itu minta, Pak. Doa itu memohon. Doa itu berharap kepada Allah. Kalau tadi dalam rangka mengingat kematian kita banyak ibadah kepada Allah, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami semua beribadah. Berikutnya, karena kita ibadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami meminta. Bukan munjung ke gunung, bukan muja ke sagara, tapi kita muji kepada Allah Jalla wa'ala. Minta maka Allah. Kan isyaratnya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Sigotnya sigot amr, isyarat perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, asalnya perintah menunjukkan kepada wajib. Wajib kita buat doa kepada Allah, Pak. Wajib kita minta kepada Allah. Jangan congkak, jangan sombong, jangan jumawa, gak pernah mau minta ke Allah. Selesai sholat, assalamualaikum, pss, keluar. Jangan. Duduk, mohon ampun, muji, minta. Kan begitu rumusnya, Pak?
Selesai sholat itu kalau kita minta kepada Allah, jangan ujug-ujug minta, ya Allah minta anu minta. Ada stepnya, ada fasenya, ada tahapnya, ada tangganya. Mohon ampun ke Allah, muji ke Allah, baru selepas itu minta. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti doamu akan. Artinya tidak ada satu doa yang tidak dikabul oleh Allah. Setiap doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa, tandanya kita butuh Allah. Jadi kalau kita nggak minta kepada Allah, nggak berdoa, berarti kita seolah tidak butuh Allah. Rasul saja, ibu bapak, Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, saat sendal beliau ini terumpah, beliau putus pak, dia dengan doa ke Allah. Beliau berdoa ke Allah. Itu Rasul kita tuh, Masya Allah, dengan kemuliaan akhlaknya. Sendal terumpah, beliau putus lagi jalan, ngedoa ke Allah pak. Ya, apalagi kita manusia biasa, aduh, banyak berdoa. Fa'aksirid doa, banyakin berdoa. Karena kalau kita nggak ngedoa ke Allah, maka seolah-olah kita nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan keberadaan Allah, nggak yakin dengan pengabulan dari Allah. Innal ladina la yastakbiruna ibadati wa yudkhiluna jahannama dakhirin. Innal ladina la yastakbiruna an ibadati wa yadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, jadi orang-orang yang ngedoa itu disebut sebagai orang yang sombong oleh Allah. Orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tidak merasa butuh dengan Allah, yang nggak pernah berdoa kepada Allah, maka kata Allah, ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dan dina. Tuh ancaman. Jadi ngedoa. Doa itu, bahkan dalam hadis lain dikatakan, doa itu menjadi senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu menjadi senjatanya orang-orang yang ini dibuktikan oleh Rasulullah, junjungan kita pak. Ya, dalam rangka membangun spirit, semangat untuk banyak berdoa kepada Allah. Apalagi dalam situasi sekarang yang kemarin pandemi sudah mulai kendor, sekarang ada emaknya Mikron kan begitu ya pak, emaknya pandemi, Omikron katanya. Orang dibikin gelisah juga, orang dibikin khawatir juga. Sudah berdoa ke Allah. Kita mah orang-orang yang beriman pak, punya senjata. Senjata orang-orang yang beriman, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah doa kepada Allah. Ini dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW dulu bermaksud ingin menaklukkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa yang Rasul lakukan saat itu pak? Yang Rasul saat itu lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pilihlah untukku satu, masukkanlah ke dalam barisanku satu di antara dua Umar. Dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukin tuh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi barisan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan apa itu? Kekuatan doa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah menuju kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif saat itu. Bukannya beliau disambut, tapi malah disambit pak. Bukan disambut dengan sambutan kehangatan, malah beliau dikatakan dengan ya Muhammad, alihada jama'atana, wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, untuk mendengarkan cerita-cerita bualan kamu, hanya untuk mendengarkan cerita-cerita bohong, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua. Alihadal jama'atana. Dihina, kalau bahasa sekarang mah dibully, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambit sampai kening-keningnya berdarah. Malaikat Jibril turun ke muka bumi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, itu kaum Abu Jahal, Abu Lahab. Mau aku apakan? Apakah mau aku tenggelamkan ke dalam perut bumi? Atau mereka mau diluluh lantakan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meluluh lantakan pasukan gajah dulu? Apa kata baginda Rasulullah? Tidak, jangan. Apa yang lagi-lagi Rasulullah SAW lakukan? Rasul berdoa.
Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk kepada umatku, mereka enggak tahu. Ya Allah, mereka enggak tahu. Kekuatan doa menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada diri, kepada ibu bapak jamaah yang hadir di sebuah yang mulia ini. Ayo terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Sering-sering mengingat kematian, banyakin syukur ke Allah, dan yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Amin. Digembirakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Gembira di mana? Gembira bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula 'umrin bi husnil amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.